Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Apa kabar pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada? Senang sekali pada hari ini saya Andi Jaya kembali bersama dengan para pemirsa semua dalam program Manajemen Syariah. Dan alhamdulillah pada hari ini telah hadir di studio kita narasumber kita Bapak Dr. Henry Tanjung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Untuk program manajemen syariah kita hari ini, insya Allah kita akan membahas apa nih Pak? Membahas tentang pelajaran manajemen dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Belajar manajemen dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Baik. Langsung saya persilahkan kepada narasumber kita Bapak Dr. Henry Tanjung untuk penjelasannya. Silahkan. Ya, baik. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan membicarakan tentang kisah Nabi Musa yang kemudian nanti kita akan ambil apa hikmah-hikmah manajemen daripada kisah tersebut. Nah, sesungguhnya kisah Nabi Musa ini sangat banyak dalam Al-Quran. Ya, di hampir setiap surat ada. Ya, bahkan juz amma itu ada. Nah, tapi kita mau memfokuskan ke 10 ayat saja yang terdapat dalam surat Al-Qasas, ya, yaitu surat yang ke-28, ya, yang itu artinya adalah cerita, ya. Al-Qasas adalah cerita. Nah, kalau kita lihat surat ini dimulai dengan langsung cerita tentang Nabi Musa, ya. Pada ayat 3 misalkan itu langsung dijelaskan bahwasanya Allah berfirman, "Natslu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun." Ya. Kami ceritakan kepada engkau, ya, maksudnya kepada Nabi Muhammad, min naba'i Musa, daripada berita tentang Nabi Musa, wa fir'aun, dan Fir'aun, bil haqq, dengan benar. Ya. Jadi kalaulah tidak Allah berikan firman kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun tidak akan tahu tentang kisah daripada Nabi Musa ini. Ya. Nah, kemudian bukan hanya kepada Rasulullah diceritakan, tapi juga di kaum yu'minun, kepada orang-orang yang beriman, ya. Nah, kemudian pada ayat yang keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai kepada ayat yang ke 20, ya, itu adalah kisah Nabi Musa mulai dari lahir, ya, kemudian dihanyutkan, ya, kemudian cerita mimpi Fir'aun, kerajaannya akan hancur oleh laki-laki dari Bani Israel. Kemudian, nah, karena mimpi itu Fir'aun kemudian memberikan perintah setiap laki-laki Bani Israel harus dibunuh, ya. Kemudian lahirlah Nabi Musa. Nabi Musa diberi ilham kepada ibunya untuk dihanyutkan ke sungai, itulah ceritanya itu kan. Kemudian sampai itu ditemukan sama istrinya Fir'aun, Asia, ya. Kemudian dirayulah Fir'aun supaya bisa menerima itu sebagai untuk anak angkat, gitu ya. Nah, sampailah ceritanya dia kemudian dibesarkan, dikembalikan kepada ibunya karena orang lain tidak bisa menyusuinya, gitu kan. Ini semuanya kisah ini benar, ya, bil haq. Allah berfirman, min naba'i Musa wa fir'auna bil haq. Ceritanya benar itu seperti itu. Ya, kisah. Ya. Sehingga kemudian sampailah Nabi Musa itu menjadi dewasa, ya. Nah, suatu ketika ada perkelahian antara kaum Bani Israel dengan kaumnya Fir'aun, ya. Nah, kemudian dia minta tolong kepada Nabi Musa, ditinjulah sama Nabi Musa, pukul, mati, meninggal, gitu ya. Langsung meninggal, ya, karena memang Nabi Musa itu sangat kuat. Para pemirsa sekalian, Nabi Musa itu di dalam tafsir dijelaskan kekuatan fisiknya itu 10 kali orang biasa. Ya, jadi kalau ibarat petinju, ya, kalau kita ninju berapa, dia 10 kali kekuatan itu, gitu loh. Jadi mungkin lebih hebat daripada tinjunya Mike Tyson itu. Kalau kita lihat daripada kekuatan fisiknya, ya. Jadi bayangkan sekali tinju mati itu berarti berapa kekuatannya itu? Ya, sekali tinju langsung mati, ya. Nah, makanya karena itu kemudian
Nabi Musa dikejar-kejar ya. Nah kemudian ada ayat 20 ini yang mau kita bahas ya, ini karena ini terkait dengan masalah manajemen ya. 20 dan 21 ya, dua ayat dulu ya. Ya mungkin Ustadz Andi bisa membacakan ayat ini. Baik, ayat 20 dan ayat 21 Ustaz ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Ya. Waja'a rajulun ya, dan datanglah seorang laki-laki min aqsal Madinah ya, dari kota ya. Kemudian yas'a ini tergesa-gesa ya, buru-buru. Ya mungkin setengah berlari dia itu datang dan dia berkata, qala ya Musa, wahai Musa, innal mala'a, sesungguhnya di sana ya para pembesar Firaun itu ya tamiruna, mereka lagi bermuktamar ya, mereka lagi berkumpul di situ, mereka lagi bermusyawarah bika, tentang engkau. Untuk apa? Liyaktuluka, untuk membunuh engkau ya. Fakhruj, maka keluarlah engkau dari negeri ini, daripada Mesir ini sesungguhnya aku laka kepada engkau minan nasihin, adalah orang yang memberi nasihat. Nah jadi begitu kejadian tadi itu ya, pada ayat sebelumnya Nabi Musa itu membunuh ya, karena tinjunya itu, kemudian bermusyawarahlah pembesar Firaun itu untuk membunuh Nabi Musa. Bagaimana caranya membunuh Nabi Musa? Maka orang tadi mengingatkan, wahai Musa, pergilah engkau jauh-jauh dari negeri Mesir ini ya. Nah kemudian pada ayat yang ke-21-nya fa kharaja minha khaifan ya. Maka kemudian keluarlah Nabi Musa minha, daripada negeri Mesir, khaifan ini dalam keadaan takut ya. Khaifan dalam takut. Takut apa ya? Tarakab, takut sama tengok ke belakang, takut diintai gitu, takut diikuti gitu. Dilihat oleh orang lain ya. Jadi atau takut dikejar gitu. Ya kan kita kan kalau kita dikejar orang, kita berlari kan kita takut juga kalau ada orang yang di belakang kita gitu ya. Nah, sambil Nabi Musa berkata, qala Rabbi, ya wahai Tuhanku, najjini, ya selamatkanlah aku minal qaumidz zalimin, daripada kaum yang zalim itu, ya. Nah, jadi di sini pada dua ayat ini ya, ini adalah satu kisah bahwasanya selalu saja ada orang yang baik-baik yang menolong kita. Ya, contohnya ini ada seorang laki-laki yang datang ya, untuk memberikan nasihat, pergilah engkau daripada negeri Mesir ini ya. Dan kemudian Nabi Musa pergi daripada Mesir itu, tetapi kepergian Nabi Musa itu disertai dengan doa ya. Nah, jadi ini juga merupakan pelajaran kepada kita. Kalau kita mau berpergian kemanapun, kita harus dengan berdoa ya. Bedanya kalau dulu Nabi Musa pergi nggak tahu kemana, kalau kita sekarang pergi tahu kemana ya. Sehingga doanya jelas tuh, ya Allah sampaikan aku ke misalkan kemana, misalkan ke Jakarta, misalkan ke Medan atau kemana gitu, jelas ya. Tapi ketika itu Nabi Musa tidak tahu kemana tujuan, yang penting pergi aja keluar dari Mesir. Makanya kemudian Rabbi najjini minal qaumidz zalimin ya, selamatkanlah aku daripada kaum-kaum yang zalim itu. Nah, mungkin bisa dibaca lagi Ustaz? Dua ayat lagi ya. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Teruskan. Ayat 23 lagi.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Ya, walamma tawajjaha tilqa Madyan. Maka ketika Nabi Musa itu ya tawajjaha menghadapkan wajahnya tilqa Madyan ya ke arah negeri Madian. Qala, maka Nabi Musa berkata, asa Rabbi ya. Mudah-mudahan Tuhanku atau semoga Tuhanku ayah diani ya menunjuki aku atau memberi aku petunjuk sawa as-sabil kepada jalan yang benar, pada jalan yang lurus ya. Jadi kalau ini kita bayangkan, kita pergi dari satu tempat, pemirsa lah misalnya, pemirsa di rumah pergi ke satu tempat yang nggak tahu mau pergi kemana ya. Jadi keluar dari rumah nggak tahu mau pergi kemana, berarti kan kemana kaki melangkah itu ya. Nah tapi kekuatan Nabi Musa ketika itu adalah dia terus berdoa. Inilah kekuatan para nabi-nabi, tidak pernah lepas daripada doa, tidak pernah lepas daripada komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun kita sebagai hamba Allah, kita pun jangan sampai lepas komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun dan kapanpun ya. Kita harus terus berkomunikasi lewat doa. Salat juga komunikasi. Justru salat komunikasi yang terbaik kepada Allah. Itu ketika dalam keadaan sujud, ya. Itu komunikasi yang paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun begitu. Jadi begitu keluar dari Mesir, nggak jelas mau kemana, kaki melangkah saja gitu ya. Nah, dijelaskan dalam tafsir, nanti para pemirsa bisa buka di rumah tafsir Sabatut Tafasir yang saya jadikan rujukan, bahwasanya ketika itu diceritakan Nabi Musa ini berjalan selama 9 hari. 9 hari terus berjalan, bayangkan. Jadi mungkin dia lelah, dia berhenti, jalan lagi, lelah, berhenti. Jadi kalau kita ukur kemampuan orang-orang sekarang, ya, satu hari itu kemampuan kita berjalan itu sekitar 30 km sehari. Berarti kalau 9 hari non-stop itu berarti 270 km. Jarak yang ditempuh dari Mesir ke Madian. Ya, luar biasa. Itu jangan kita bayangkan ada pohon seperti kita, nanti ketemu sungai, ada air. Jangan bayangkan begitu. Bayangkannya apa? Padang pasir tandus. Batu-batu gitu, kemana mau pergi. Itulah kekuatannya Nabi Musa, terus berdoa ya. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu mempunyai tingkat husnuzon yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini pelajaran pertama daripada manajemen Nabi Musa ini, yaitu adalah manajemen hatinya, bahwasanya dia punya perasaan dan dia punya ditanamkan dalam hatinya bahwasanya Allah itu kita harus husnuzon. Ya. Jadi apapun yang menimpa kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang sudah terjadi itulah yang terbaik bagi kita sebagai hambanya. Apakah itu bala, apakah itu cobaan, apakah itu sakit, apakah itu kekurangan apapun, itu adalah yang terbaik bagi kita. Cuman kita tidak sampai ilmunya untuk memahami itu, misalnya. Ya, jadi husnuzon ya, manajemen hati, manajemen husnuzon ini itu kita harus tanamkan dalam kehidupan kita. Ya, kepada keluarga kita harus husnuzon, kepada anak kita, kepada saudara kita di kantor, kepada saudara-saudara kita di tempat kerja, kita terus harus husnuzon, berprasangka baik, ya. Karena kalau kita berhusnuzon kepada Allah, kepada siapa saja, maka yang ada di benak kita adalah semuanya positif, semuanya positif. Tapi kalau kita mulai bersuuzon, mulai berprasangka buruk kepada Allah, kepada siapa saja, maka semuanya kita menjadi negatif. Maka kita menjadi susah sendiri. Semua orang merasa nggak ada yang benar di mata kita. Karena kita sudah bersuuzon. Ini merupakan poin yang penting Ustaz ya, karena ya kan jarang kita menemukan ya ada
orang yang mengatakan ketika dia ditimpa kesulitan, Iya. musibah yang banyak, Iya. dia kadang berpikir Allah selalu Allah, memberikan saya yang iya. selalu memberikan saya musibah seperti Betul, betul. Dia bilang Allah tidak adil lah katanya, ya. Yang macam-macam lah dia bilang. Saya sudah sholat tapi hidup saya yang tidak bagus-bagus misalnya. Saya tidak kaya-kaya misalkan ya. saya sudah sering berdoa. Saya sudah sering berdoa tapi doanya tidak dikabul-kabul gitu ya misalnya begitu ya. Nah, itu kenapa? Itu karena dia suuzon. Nah, begitu. Ya. Nah, ini contoh Nabi Musa ini. Ya, husnuzon dia. Dalam keadaan tidak tahu mau pergi ke arah mana melangkah, dia terus berjalan selama 9 hari. Dalam keadaan tanpa ada tumbuh-tumbuhan, sumber mata air. Oh iya. Saya enggak. Namun di saat yang sulit seperti itu, Nabi Musa masih tetap berprasangka baik kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa sabil. Ini luar biasa ya. Kalau kita berjalan sendirian aja berhari-hari gitu ya. Itu di zaman sekarang aja kayaknya gimana gitu ya, bekal bagaimana, ini bagaimana. Itu di zaman itu. Iya. Ya. Di zaman itu kalau menurut menurut sains, menurut dunia sains ya. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu sekitar 3.500 tahun. Ya. Berarti kan jadi zaman seperti apa itu? Yang zamannya Nabi Musa kemudian beliau jalan ya. Jalan sendirian nih. Siang mau malam nggak mau ketemu apalah gitu ya di jalan apakah tapi memang karena fisik Nabi Musa itu kuat sekali. Fisiknya kan 10 kali fisik orang biasa memang. Jadi mungkin kalau orang biasa satu hari sudah kelenger, yang misalnya 10 hari belum kelenger gitu ya. Nah, jadi kekuatannya memang luar biasa. Ya. Nah, sampailah dia ke Madian pada ayat yang berikutnya itu. Walamma waroda ma'a Madian. Ya. Ketika sampailah dia kepada mata air di Madian itu, maka wajada alaihi ummatan. Ya, menemukanlah pada mata air itu sekelompok orang minan nas yaskuna ya yang memberi minum ternaknya. Wa wajada min dunihi mumra'atain. Dan di situ Nabi Musa menemukan 2 wanita. Ya, 2 perempuan tazudan ya yang lagi lagi menambatkan ternaknya, ditambatkan gitu. Kalau yang lainnya memberi minum, dia tambatkan kan. Heranlah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Qala ma khutbukuma?" Apa ini maksudnya ini? Kira-kira begitulah. Kenapa ditambatkan? Maksudnya apa ini? Maka mereka berdua berkata, "Qalata la naski." Kami enggak bisa memberikan minum ternak kami hatta yusdirur ri'a, sampai itu ternak-ternak itu pulang kembali, sudah mereka semuanya kenyang minum ya, kenyang, baru mereka kembali, baru kami bisa mengambil air itu ya. Kemudian wa abuna saikhun kabir, dan bapak kami itu adalah sudah tua, jadi nggak bisa lagi ngurus ternak ini, saikhun kabir ya, tidak bisa lagi, jadi kamilah yang ngurusnya, yang 2 orang tadi gitu ya. Nah, mendengar itu maka Nabi Musa kemudian memberikan minum. Itu pada ayat 24 dan ayat 25 ya. Tafadhol Ustaz, mungkin dibaca Ustaz. Iya Ustaz. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Iya. Fasaqa lahuma ya, maka kemudian Nabi Musa memberikan minumlah ya ternaknya yang 2 perempuan tadi. Kemudian summa tawalla, dan kemudian setelah itu dia kembali ila dzilli ya
pada tempat berteduh ya, tempat perlindungan di bawah pohon gitu ya. Kemudian faqala, dan kemudian Nabi Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku lima anzalta, kepada apa-apa yang telah Engkau turunkan, ilayya, kepadaku, min khairin fakir, aku sangat membutuhkannya ya. Jadi ini dalam kondisi Nabi Musa habis berjalan selama 9 hari, ketemu dengan sumur Madian, memberi minum, dia lelah sekali kan, dan dia perlulah tempat pelindungan, perlu makan lah, perlu apa gitu ya. Artinya betul-betul sangat membutuhkan ya, fakir, betul-betul membutuhkan Allah, betul-betul membutuhkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira. Kemudian pada ayat yang ke-25, faja'athu ihdahuma, maka datanglah ya kepada Nabi Musa itu ihdahuma, salah seorang daripada dua wanita itu, tamshi, dengan berjalan, ala istihya, berjalannya malu-malu. Ya, perempuan itu berjalannya malu-malu. Ya, kemudian berkata, inna abi, sesungguhnya bapakku yad'uka, ya, memanggil engkau, lihat ziyaka, untuk membalas kepada engkau, ajra ma saqaita lana, ya, terhadap balasan atau karena upaya engkau untuk memberikan minum pada ternak kami. Falamma ja'ahu, maka ketika Nabi Musa datang kepada bapaknya, yaitu Nabi Syuaib dalam hal itu, wa qassa alaihil qasas, dan kemudian menceritakanlah semuanya Nabi Musa kepada Nabi Syuaib tentang perjalanannya, apa yang terjadi sampai dia ada di Madian ya. Maka berkatalah Nabi Syuaib, la takhaf, jangan takut. Nah, ya. Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa, jangan takut, karena ini ayahnya daripada dua wanita ini adalah Nabi Syuaib. Ya. Qala la takhaf, jangan takut. Ini adalah apa? Perkataan yang menyejukkan ya. Jadi bayangkan kita berjalan 9 hari dalam keadaan ketakutan ya, takut dikejar, kita nggak tahu mau berjalan ke arah mana ya. Tahu-tahu datang orang yang bilang, la takhaf, jangan takut. Nah, gitu kan. Menghibur sekali itu, ya. La takhaf, jangan takut. Najauta minal qaumidz zalimin. Engkau telah selamat, ya. Telah selamat daripada kaum yang zalim, maksudnya daripada Firaun itu. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, bahwasanya di sini ada upaya untuk memberikan balasan pada amal baik. Ya. Jadi seperti tadi Nabi Musa dipanggil ya. Dipanggil untuk menghadap bapaknya karena mau memberikan balasan terhadap amal baiknya gitu ya. Jadi ini juga merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat bagus sekali. Jadi kalau orang sudah beramal baik, kita beri balasan. Ya, kalau bisa balasannya lebih baik lagi daripada amal baik yang dia sudah dilakukan gitu ya. Nah, di sini juga di sini tidak dijelaskan bagaimana kemudian mereka berdua sampai ke rumahnya, tapi kalau dalam tafsirnya dijelaskan ya, bahwasanya karena mereka berdua ya, salah seorang perempuan tadi dengan Nabi Musa kan berarti berdua berjalan ini. Dari situ ke rumahnya. Nah, bagaimana cara mereka berjalan? Itu pun diceritakan dalam tafsirnya. Ya, jadi Nabi Musa menyuruh perempuan ini jalan di belakang. Nabi Musa di depan gitu. Ya, jadi Nabi Musa tidak mau perempuan jalan di depan. Tapi di belakang. Nah, dan tanpa berkata-kata. Jadi jalan, cuman nanti kalau misalkan belok kanan ya. Nah, si perempuan ngambil batu kecil dilempar ke kanan. Isyarat gitu. Nah, berarti belok kanan. Kalau belok kiri, ambil batu lempar ke kiri. Itu belok kiri. Ya. Sampai begitunya akhlak daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, itulah kemudian luar biasanya terpikatnya ya, yang perempuan tadi itu. Ya. Melihat akhlak Nabi Musa seperti itu gitu. Begitu mulianya gitu. Sampai dia nggak mau melihat sosok perempuan di depannya. Itu maunya jadi di belakang ya. Nah, akhirnya arah jalan itu tinggal kasih bahasa isyarat ya. Nah, terus ini pada ayat yang
dua ayat berikutnya nih yang sangat menarik Ustaz. Silakan Ustaz. 26 dan 27. Iya. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Qalat ihdahuma, maka berkatalah salah seorang daripada keduanya, ya abati, wahai bapakku, istajirhu, berilah upah kepada dia. Ya. Nah, inna khaira man istajarta, sesungguhnya orang yang terbaik yang engkau akan beri upah itu adalah al-qawiyyul amin, ya. Ya, orang yang kuat lagi terpercaya, ya. Jadi ya abati istajir. Wahai ayahku, pekerjakanlah dia, maksudnya, ya. Pekerjakanlah dia, berilah dia upah. Ya, sesungguhnya orang yang paling bagus bekerja itu adalah orang yang kuat dan terpercaya. Nah, ini kita belajar tentang manajemen keprofesionalan daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau ada dua kekuatan ini bertemu, ya, kekuatan kuat, yang kedua dia amanah, maka sempurnalah urusan. Ya, ini Abu Hayyan mengatakan, ya, kalau dua hal ini bertemu, ya, kuat ini ada kuat fisik, ada kuat ilmu, ya. Bertemu dengan amanah, ya, tidak khianat, sempurnalah urusan. Ini yang kemudian sekarang pun menjadi persoalan, ya. Orang ada yang kuat ilmu, ada yang kuat fisik, tapi tidak amanah. Ya. Mungkin dulu juga kita sudah bahas ketika kita membahas tentang manajemen Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, semua nabi-nabi seperti itu, ya. Jadi nabi-nabi itu bukan mereka tidak tahu ilmunya, mereka ngerti ilmunya. Ya. Tapi yang paling hebat adalah keamanahannya yang luar biasa. Ya. Nah, jadi di situ adalah manajemen profesional, ya. Nah, kemudian ini yang menarik juga pada ayat berikutnya. Qala, ya, maka berkatalah Nabi Syuaib, ini sesungguhnya aku ingin an unkihaka, ya, untuk menikahkan engkau ihdab natayya hataini, kepada salah seorang daripada anak perempuanku ini. Gitu, ya. Nah, ala antak juroni sama niya hijaj, ya. Jadi selama 8 tahun, ya. Tapi nanti syaratnya engkau kerja sama aku selama 8 tahun. Nah, fa'in atmamta asron, kalau digenapkan sampai 10 tahun, famin endik, maka itu terserah engkau. Ya. Wa ma uridu an asyqa alaik, aku tidak mau ingin memberatkan engkau. Ya. Satajiduni, dan mudah-mudahan engkau akan menemuiku insyaallah minas sholihin, daripada orang yang soleh, ya. Nah, jadi di sini apa? Di sini baru kita bicara tentang manajemen keluarga, manajemen perjodohan. Nah, gitu, ya. Jadi para pemirsa sekalian di rumah, zaman dahulu pun, ya, perjodohan ini sudah biasa dilakukan dan luar biasa dampaknya, ya. Kenapa? Karena orang tua itu bertanggung jawab kepada anak perempuannya sampai menikah, ya, bukan sampai bekerja, bukan sampai punya uang banyak, bukan sampai punya rumah, ya, tapi sampai menikah. Nah, oleh karena itu anak perempuan yang sudah lanjut usia tapi belum menikah itu merupakan tanggung jawab daripada ayahnya. Nah, itulah makanya di daerah-daerah kita pun itu kalau sudah seorang anak gadis mencapai umur menikah belum juga, orang tuanya akan sibuk untuk mencarikan jodohnya.
Dan itu bagus. Karena apa? Mencarikan jodoh kepada laki-laki yang soleh. Nah, bukan laki-laki yang sembarangan. Bukan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Yang bisa menuntun dia ya. Nah, disitulah dia. Jadi, ini adalah upaya manajemen perjodohan. Tetapi seorang ayah yang soleh menjodohkan anak perempuan kepada laki-laki yang soleh. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita lihat hari ini misalnya ya, fenomena di kota-kota besar ya, banyak sekali perempuan-perempuan yang usianya mungkin udah 35, ya 36, 37, bahkan mungkin sampai 40 yang belum menikah. Padahal mereka sudah dari sisi karir sudah mapan, ya manajer, ya general manager, direktur, ya presiden direktur mungkin, kemudian dari sisi materi mereka sudah punya rumah, punya mobil, ya. Tapi mereka kurang belum punya suami. Nah, ini jadi fenomena. Kenapa? Kalau mereka sudah umur 35, 40 belum menikah, nanti kalau menikah kan peluang untuk punya anak kan kecil. Ya, walaupun ada tapi kecil peluangnya. Kenapa? Karena usia produktif perempuan itu antara 23 sampai 35. Begitu ya. Jadi ini akibatnya apa? Akibatnya kalau sudah menikah dalam usia yang lanjut ya. Nah, maka peluang untuk punya anak kan kecil. Nah, kalau itu terjadi maka Rasulullah juga tidak bangga, karena Rasulullah bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Nah, kalau kita berumah tangga kemudian karena kesalahan daripada manajemen umur tadi ya, kemudian kita tidak punya keturunan misalnya gara-gara umur ya, maka ini kemudian tidak baik bagi umat Islam ya. Nah, jadi ini adalah sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ya, sehari-hari, dan kita lihat ya di sekitar kita, dan ini harus kita carikan solusinya. Ya, banyak sekali wanita-wanita yang sudah mapan ya, tapi belum juga menikah. Itu adalah merupakan tanggung jawab daripada bapaknya sampai menikahkannya. Ya. Nah, ini jadi istilahnya kalau orang-orang sekarang kan disuruh cari sendiri ya, dengan cara pacaran ya, dengan cara ya. Akhirnya pun kadang-kadang menikah, pacaran lama, ya pacaran 3 tahun, menikah 6 bulan cerai ya. Jadi lebih lama pacarannya daripada menikahnya gitu ya. Nah, karena memang karena caranya tidak syar'i ya. Karena kalau sudah dia pacaran, maka tidak lagi objektif dalam melihat pasangan. Ya. Jadi semua yang dari pacarnya baik semua gitu. Ya, tidak lagi objektif dalam melihat pasangan ya. Nah, ini yang perlu diluruskan daripada kisah Nabi Musa ini ya, bahwasanya silahkan seorang ayah mencarikan jodoh untuk anak perempuannya, tapi dengan syarat laki-laki yang soleh, yang bertanggung jawab kepada anaknya ya. Nah, inilah merupakan satu manajemen pengelolaan keluarga yang sangat baik ya. Jadi merencanakan keturunan itu dimulai dari merencanakan siapa pasangan. Ya. Karena ya di kita mungkin kita sudah tahu ya, ada istilah bibit, ada istilah bebet, ada istilah bobot. Ya. Jadi kalau bibit itu adalah apa? Bibit itu adalah asal usul. Asal usul orang-orang soleh, keturunan-keturunan orang soleh. Insya Allah anaknya soleh-soleh. Ya, itu udah bibit ya. Ya, ada bebet, ada bobot ya. Kemampuan-kemampuan yang lain, intelektualitas segala macam ya, itu akan diperhatikan ya. Jadi para pemirsa sekalian, ini merupakan pelajaran penting bagi orang tua yang khususnya punya anak perempuan untuk tetap bertanggung jawab menikahkan anaknya sampai menikah. Itulah baru terlepas tanggung jawab daripada orang tua ya. Nah, kemudian ayat yang terakhir, Ustaz, silakan Ustaz. Ayat 28 ya. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil. Ya,
Maka kemudian berkata, ya, dzalika baini wa bainaka, itulah perjanjian antara aku dengan engkau, ayyamal ajalain, maka apapun yang kemudian nanti akan disempurnakan qada itu fala udwana alayya, ya. Ya, itu cukuplah bagiku, ya, tidak lagi beban. Wallahu ala ma naqulu wakil, ya. Dan Allah lah yang terhadap apa yang kita katakan itu wakil, ya. Jadi saksi kita, ya, melihat apa yang kita katakan. Nah, ini merupakan manajemen kontrak kerja. Nah, ya. Jadi manajemen kontrak kerja kalau kita lihat dalam Al-Qasas ayat 272 228 ini, pertama yang namanya pekerjaan itu pekerjaannya harus jelas. Ya. Nah, kemudian upahnya jelas. Ya, upahnya jelas. Upahnya tadi kan jelas dinikahkan, itu upahnya. Ya, tapi kerja selama 8 tahun. Nah, itu ya. Kemudian selain pekerjaan jelas, upah jelas, masa waktu jelas. Nah, ini kan jelas. 8 tahun masa kontrak kerjanya. Ya, habis itu engkau boleh bawa anakku pergi misalnya. Ya. Nah, jadi ini hendaknya menjadi basis atau dasar daripada manajemen kerja atau kontrak kerja di zaman modern. Ya. Karena kadang-kadang banyak yang terjadi, ya, seseorang mempekerjakan seorang karyawan tapi tidak jelas apa pekerjaannya satu. Ya. Makanya kemudian dalam konteks manajemen modern, ya, para pemirsa juga tahu, kita mengenal apa yang namanya job desk, ya, atau job description. Ya. Jadi apa sih yang saya kerjakan pada jabatan saya? Kalau saya menjabat sebagai manajer, apa sih pekerjaan saya? Apa sih wewenang saya? Apa sih tanggung jawab saya? Seperti itu. Nah, ini merupakan manajemen kontrak yang paling modern, ya, yang dimana orang itu tahu, ya, tahu apa pekerjaannya, ya. Nah, persoalan-persoalan yang terjadi di kantor, ya, persoalan yang terjadi di bisnis, ya, konflik yang terjadi, ya, para pemirsa sekalian, itu bisa jadi karena masing-masing orang di situ saling tumpang tindih dalam pekerjaannya, sehingga saling, oh ini pekerjaan saya, oh bukan ini pekerjaan saya. Nah, jadi saling berebut, akhirnya konflik. Kenapa? Pekerjaannya tidak jelas. Tapi kalau pekerjaannya jelas, nah, dibagi, ini kamu ini, wewenangnya ini, kamu wewenangnya ini. Kalau sudah begini, harusnya si ini yang tanggung jawab. Nah, begitu. Itu namanya job desk, ya. Itu penting. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, selain daripada kejelasan daripada pekerjaan atau job description-nya di dalam kita bekerja, maka pelajaran kedua yang kita bisa ambil daripada kontrak kerja atau manajemen kontrak kerja di zaman Nabi Musa ini adalah kejelasan upah. Nah, ya. Nah, jadi kalau hari ini kita bekerja upahnya tidak jelas, itu melanggar unsur-unsur syariah. Jadi kalau seseorang itu kemudian ketika bekerja, oke, Anda kami angkat sebagai pegawai kami, maka kemudian dia harus tahu berapa gajinya, ya. Atau bahkan sebelumnya ketika ketika melamar itu diberitahu gajinya berapa, apa-apa aja hak-haknya. Selain gaji misalkan, apakah dia dapat tunjangan, apakah dia dapat tunjangan juga macam-macam, ada tunjangan istri, ada tunjangan anak, ada tunjangan kesehatan, ada tunjangan hari tua, ada tunjangan pensiun, mungkin banyak tunjangan-tunjangan, ya. Nah, selain itu apalagi, apakah dapat fasilitas kendaraan dari kantor, apakah mobil, apakah motor, ya, atau dapat rumah dinas, atau rumah tinggal, atau rumah sewa, segala macam lah. Itu harus dijelaskan di awal, sehingga ketika orang memutuskan bekerja atau tidak, ya, dia sudah punya kejelasan tentang apa hak yang akan dia dapatkan. Nah, ini untuk apa? Ini untuk bagaimana kita mengatasi terjadinya konflik. Ya, karena kadang-kadang
banyak orang yang setelah dia masuk, begitu dia terima gajinya, dia kaget. Wah, gaji saya segini. Wah, masa saya digaji segini? Akhirnya dia keluar. Karena apa? Karena dia pikir menanya gaji itu adalah hal yang tabu. Tidak. Padahal itu harus ditanyakan. Itu namanya syariah. Ya, makanya ketika nanti wawancara, misalkan tanya berapa gaji saya? Berapa ditawarkan gaji saya? Iya. Kerjanya ini bergaji saya berapa? Harus jelas. Dan ketika apa pekerjaannya untuk gaji berapa? Nah, ketika saya overtime atau saya lembur, ada tidak tambahannya? Itu harus jelas. Ya. Jadi pekerjaan jelas, upah jelas. Nah, yang repot kalau upah tidak jelas kan repot kita kerja. Ya, akhirnya banyak orang jadinya tidak termotivasi, yang saya sebut dengan demotivasi, ya. Tidak termotivasi dia kerja. Akhirnya kerjanya asal-asalan, asal jadi, asal selesai, ya. Tidak punya kualitas, tidak punya semangat gitu. Itu terjadi karena apa? Karena tadi itu hak-hak itu ada yang diambil, atau hak-hak pekerja ada yang tidak dibayarkan, gitu ya. Padahal dalam secara syariah, ya, bahkan di dalam manajemen penggajian itu, bayarkanlah gaji sebelum kering keringatnya. Ya. Ini artinya apa? Gaji itu jangan ditunda. Kalau gajian tanggal 1 itu bayarlah gajinya. Ya, jangan kontrak gajian tanggal 1 dibayarkan tanggal 20 atau tanggal 10 gitu. Ini kan namanya zolim. Ya. Kenapa? Karena pegawai itu ataupun karyawan itu, begitu dia terima gaji tanggal 1, itu biasanya dia akan bayar ini, bayar itu, segala macam lah. Mungkin juga bayar hutang, ya. Nah, ketika itu tidak jadi gajian, maka dia juga akan menunda untuk membayar hutangnya misalkan. Akhirnya orang yang mengutang marah ke dia, gitu kan. Akhirnya menzolimi dia, gitu. Akibat kita telat dalam membayar hutang, membayar gaji tadi, ya. Jadi yang pertama tadi pekerjaan jelas. Yang kedua, upahnya harus jelas. Jelaskan betul, bila perlu dibuat dalam kontrak kerja, dalam sign-nya, ya. Berapa upahnya, apakah dalam bentuk take home pay-nya semua, di total, ya, ataukah dipecah-pecah. Kan ada dua model gaji, ya. Model gaji dipecah-pecah seperti gaji PNS, ya. Ada gaji pokok, tunjangan ini, tunjangan itu kan. Akhirnya kalau dikumpulin banyak juga gitu. Tapi kalau bicara gaji pokok aja mungkin sedikit gitu. Tapi ada juga yang gajinya all in, ya, seperti di bank sentral misalkan, ya. Nah, itu all in gajinya. Jadi untuk seorang direksi gajinya misalkan 250 juta, itulah semuanya di situ. Nggak ada lagi tunjangan, nggak ada apa, itulah semuanya gitu. Tapi kalau misalkan menteri gajinya berapa, misalkan sekian puluh juta, ada lagi tunjangan ini, tunjangan itu, banyak juga gitu kampanye. Nah, itu semuanya harus dijelaskan. Apapun model yang kita pakai, semuanya harus dijelaskan, ya. Itu yang kedua, tentang masalah gaji, ya. Berapa nominalnya, akan adakah kenaikan gaji itu, ya, untuk sekian tahun. Pelajari sistemnya, ya. Masa 10 tahun kerja gajinya nggak naik-naik gitu kan, pasti orang tidak akan mau lagi bekerja dari situ, gitu. Nah, yang ketiga, poin penting daripada Al-Qasas 27 ini adalah periode kerja itu harus jelas, kontrak kerja harus jelas, masa kerja harus jelas, ya. Jadi disinilah kemudian diambil istilah masa pensiun. Jadi Anda bekerja sampai sini sampai Anda berusia sekian. Nah, itu berarti setelah itu putus kontraknya. Itu namanya punya masa kerja. Jadi nggak ada mungkin, oke, Anda kerja perusahaan kami berapa lama? Ya sampai Anda mati, kan nggak ini jadinya. Ya. Nah, kalau dia nggak mati-mati sampai dia udah uzur segala macam, bagaimana? Ya. Nah, jadi dalam masalah periode waktu ini penting, ya. Sama juga dengan orang misalkan bekerja, kemudian masa kontrak dulu, training dulu misalnya. Berapa lama trainingnya harus jelas. Jangan misalnya begitu orang masuk kerja, ya, oke, Anda kita terima di sini tapi posisinya sebagai training dulu, ya. Iya Pak. Dia nggak nanya berapa lama. Iya Pak. Nah, terus setahun masih training, 2 tahun training, 3 tahun masih training. Kapan dia diangkat Dia nggak diangkat sebagai pegawai tetapnya gitu, ya. Nah, ini kan akhirnya menjadi ketidakjelasan. Ya, dan ini berlaku kan di guru-guru honorer. Ya, guru-guru honorer bertahun-tahun honorer nggak diangkat-angkat gitu kan. Karena nggak ada kejelasan. Ini menjadi sebuah masalah besar. Masalah besar kita sekarang ini. Masalah manajemen penggajian.
ya, yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Baik Ustadz, tadi kita sudah membahas ya secara singkat kisah Nabi Musa mulai dari ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Sekarang mungkin kita bisa membuat ringkasan atau poin-poin dari pelajaran manajemen yang bisa diambil dari Nabi Musa alaihissalam. Iya, setidaknya ada 3 poin ya. Nah, ada 4 malah. Yang pertama adalah manajemen husnuzon, ya. Manajemen hati lah, di mana hati kita harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai. Ya, kalau sempat seperti itu maka hidup kita sampai kapanpun tidak akan pernah tenang dan akan terus gelisah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah manajemen profesional. Ya, jadi Nabi Musa itu punya 2 kekuatan, dia kuat dan dia terpercaya. Nah, ini juga mesti kita miliki kalau kita mau bekerja yang benar. Jadi kita harus punya kekuatan, ya. Kekuatan apa? Kalau kita atlet mungkin kekuatan fisik. Kalau kita intelektual mungkin kekuatan ilmu, ya, kekuatan akal, ya. Dan amanah. Nah, ini jangan sampai kita menjadi orang yang khianat. Kemudian yang ketiga manajemen perjodohan, ya. Keluarga ini, ya. Yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi janganlah kemudian dianggap tabu kalau hari ini kita menjodohkan anak kita. Tidak. Ya, justru itu adalah cara yang paling selamat untuk memberikan kebahagiaan bagi anak kita yang perempuan. Ya. Karena apa? Karena perkawinan yang paling langgeng adalah perkawinan yang didasari oleh keimanan, bukan oleh yang lain. Ya. Makanya kemudian Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya ada 4 hal orang itu bisa menikah. Ya, mungkin pertama karena kekayaan, yang kedua karena kecantikan atau karena ketampanan, yang ketiga karena keturunan, ya, dia darahnya biru misalnya, ya, yang keempat karena agama. Nah, Rasul bilang pilihlah yang karena agama. Ini kan akhlak sebenarnya, akhlak. Nah, orang yang beriman ketika dia bertemu dengan orang yang beriman, ya insya Allah nanti akan dia langgeng, ya. Karena apa? Karena motivasinya itu karena Allah, gitu. Jelas, bukan karena fisik, ya. Walaupun nanti cantik kemudian menjadi tidak cantik lagi karena sudah tua, tetap cinta. Karena apa? Karena dia menikah karena Allah. Nah, itu dia yang harus diperhatikan dalam manajemen keluarga. Nah, ya, yang manajemen keluarga atau manajemen perjodohan? Ya, samalah, ya. Karena manajemen perjodohan untuk mencapai keluarga yang sakinah, kan gitu, ya. Nah, terakhir adalah manajemen kontrak kerja. Ya. Jadi kerjaannya harus jelas apa yang dikerjakan, dan upahnya harus jelas berapa, dan yang ketiga masa kontraknya harus jelas, ya. Misalkan kalau kita kerja di kantor, berapa jam kerja kantor harus jelas. Di luar itu harus ada overtime, harus ada lembur. Nah, seperti itu. Jadi orang bisa semangat di dalam dia bekerja. Ya, pemirsa, demikian pembahasan kita pada hari ini, ya, belajar manajemen dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Paling tidak ada 4 poin yang kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah manajemen hati. Bagaimana kita untuk selalu memanage hati kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua adalah manajemen profesionalisme dalam bekerja. Kemudian yang ketiga adalah manajemen keluarga, dan yang keempat adalah manajemen kontrak kerja. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.